tersenyum. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Hinalah namanya pengharapan dunia. Hinalah namanya suka-suka yang bakal. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur kita masih sama-sama diizinkan untuk mengikuti hikmat pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan setiap kita hati yang damai dan juga kesehatan yang cukup. Sebelum kita memulai hikmat pagi hari ini, mari saya ajak kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi Engkau izinkan kami untuk boleh sama-sama mengikuti hikmat pagi hari ini. Kiranya firman yang akan disampaikan nantinya dapat kami renungkan dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Serta juga Pak Ut yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berbicara melalui Pak Ut. Terima kasih ya Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah sukacita. Dan firman Tuhan terambil dari Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu hari terdapat seorang lelaki parubaya yang sedang berjalan menyusuri trotoar di ibu kota Amerika Serikat. Meski jalanan dalam keadaan yang ramai, namun sayup-sayup ia mendengar suara seseorang yang sedang bernyanyi. Suara indah dan lembut itu dapat dibedakan meski berada di tengah keramaian lalu lintas. Ia pun mencari tahu dari mana datangnya sumber suara yang indah dan lembut itu. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan sumber suara itu datangnya dari seorang wanita tua yang duduk di kursi roda dan tidak memiliki kaki. Lelaki parubaya itu pun mendekat dan bertanya, "Apakah benar suara nyanyian itu berasal dari ibu?" Sambil tersenyum, wanita tua itu pun menjawab, "Iya." Lelaki itu melanjutkan pertanyaannya, "Hati saya sangat tersentuh mendengar nyanyian ibu. Saya rasakan bahwa nyanyian itu dilantunkan dari dalam hati. Apakah hati ibu sedang bersuka cita?" Wanita tua itu menjawab, "Ketika saya memikirkan apa yang telah hilang dari saya, maka saya menjadi kecewa. Tetapi ketika saya mulai berfokus pada semua hal yang masih ada dalam diri saya, maka saya menemukan ada banyak hal yang dapat membuat saya bersuka cita." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan ini tidak jarang memang kita menemukan banyak hal terjadi di luar ekspektasi. Terkadang ada saat di mana keadaan menjadi terasa begitu mengecewakan, mengerikan, hampa, dan penuh keputusasaan. Inilah juga yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan hari ini. Ada kalanya pohon ara, anggur, dan zaitun tidak berbunga, tidak berbuah dan mengecewakan. Tidak ada ternak yang dapat menghasilkan, semua kering dan tandus. Apabila kita hanya berfokus pada hal ini, maka tentulah hari-hari yang dijalani hanyalah menjadi hari yang penuh dengan keluhan dan tidak ada sukacita. Hati yang dipenuhi oleh sukacita adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak hanya itu, hati yang penuh akan sukacita juga menjadi bukti keyakinan iman kita kepada Tuhan. Keyakinan iman yang teguh, sebab di dalam Tuhan berkat keselamatan akan dinyatakan. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita terus mengarahkan pengharapan kita kepadanya, kepada Kristus sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Hati yang penuh dengan sorak-sorai meski dalam masa sulit
adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur di tengah tantangan, di tengah pergumulan dan tekanan yang kami alami. Hari ini kami diingatkan bahwa kami ada di dalam pertolongan, kami ada di dalam pemeliharaan Roh Kudus. Dan sesungguhnya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap bersukacita di tengah pergumulan dan kehidupan yang sesulit apapun. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tidak mengarahkan kepada hal-hal yang membuat kami kecewa, tetapi mampukanlah kami untuk mengarahkan hati pandang kami kepadamu, dan biarlah damai dan sukacita Tuhan itu boleh kami rasakan dari hari ke hari. Berkati kami hari ini, ketika kami menapaki hari ini, berikan sukacita dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, tantangan, pergumulan membawa kita pada kekecewaan. Bahkan tidak jarang membawa kita kepada keputusasaan. Seolah segala sesuatu yang kita jalani begitu berat. Keberhasilan menjauh dari kita. Namun percayalah bahwa kita disertai, diberkati, dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita arahkan segala pengharapan kita kepadanya, hati yang percaya. Peristiwa dan kejadian dalam dunia bisa merampas sukacita kita. Ada banyak alasan yang bisa membuat kita menangis dan menderita. Percayalah, kasih dan kuasa Roh Kudus mampu mengubah duka menjadi sukacita. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan, dan terus percaya akan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bahagia.